Adam dan Hawa beranak pinak di Taman Eden itu dengan jumlah manusia hari ini itu miliaran, apakah Taman Eden itu cukup untuk manusia, Pak? Atau harus minta doa untuk digeser penambahan kawasan gitu? Ya, iya benar. Ya kita kalau itu bicaranya bisa di luar logika ya, karena Tuhan Maha Kuasa, bisa aja dia. Ya kalau apa nih kalau kanker apa stadium 4 Stadium ya? akut. Ini abang ini udah bisa dit Bang Nazar. Bang Nasar, ya mau ke Bang Nasar? Ya, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sudah dengar, Bang ya? Sudah pas suara ini? Oke, mantap. Bagus. Mantap. Oh, bagus ya. Selamat malam, Pak Aha. Ya, selamat malam. Oh iya. Apa namanya? Jadi Pak Aha, saya barusan tidur nih Pak Aha, barusan terbangun saya. Tadi udah segar saya, tapi pas dengar Pak Aha ngomong sudah agak runyam lagi kepala saya. Tadi segar betul nih, betul. Jadi tadi setelah salat Isya karena terlalu capek, lelah, tertidur. Tapi tiba-tiba terbangun dan dengar suara Pak Aha. Jadi mau tidur lagi saya, Pak Aha. Bagus dong. Berarti saya memberikan damai, sukacita, ketenangan. Bagus dong itu. Iya, tapi saya bersyukur begini Pak Aha. Jadi jadi betul tadi Pak Aha bilang kalau kita berdebat ayat ke ayat susah Pak Aha ya, capek ya. Debat kusir. Jadi debat kusir menurut Pak Aha ya, menurut Pak Aha. Ya. Jadi nggak ada masalah Pak Aha. Mau pakai nggak pakai ayat, kita pakai logika juga nggak ada masalah sebenarnya kan. Karena apapun ajaran, apapun itu ilmu pengetahuan apapun juga itu kan sebenarnya akan masuk ke logika kita. Nah, kalau tidak masuk ke logika kita itu perlu dipertanyakan lagi kan begitu Pak Aha. Walaupun itu berasal dari ayat tapi nggak masuk kepala kita kan? Ya betul, bisa diterima. Jadi kalau itu landasan Pak Aha sebenarnya. Jadi saya pikir saya sangat setuju dengan Pak Aha. Jadi mari malam ini kita berlogika ria saja Pak Aha. Bisa? Silakan. Nah, saya tegaskan dulu ya, yang tidak bisa berlogika dengan logika kita nggak nyampe ya, yaitu kemahakuasaan Tuhan dan kemahakasihnya Tuhan. Itu yang tidak bisa. Karena di luar jangkauan logika kita, mesti paham. Bisa dilogikakan itu Pak, bisa. Nggak bisa. Itu kemahakuasaan dan kemahakasihnya Tuhan nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa kalau menurut Pak Aha Tuhan itu nggak bisa masuk ke logika kita? Ya seperti contohnya seperti seperti Musa belah bulan itu kan kuasa Tuhan. Kita nggak masuk logika kita. Ketika Nabi Muhammad pulang pergi ke surga bolak-balik itu nggak bisa dilogika. Karena kalau pakai logika itu tidak mungkin. Karena pulang pergi ke luar angkasa kalau tidak pakai baju spesial buat luar angkasa itu meledak pada waktu keluar angkasa karena tekanan udaranya gitu, nggak bisa. Makanya saya katakan nggak bisa, itu kemahakuasaan Tuhan. Nggak bisa. Kalimat itu diperjalankan itu kalimatnya Pak. Kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada, itu sudah masuk logika Pak Aha. Jadi ketika kita percaya Musa membelah laut, ketika kita percaya Nabi Muhammad SAW naik ke langit, itu masuk logika kita Pak Aha. Karena logika kita menerima bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu maha kuasa, itu sudah masuk logika Pak Aha. Jadi kecuali kita nggak menerima Tuhan itu. Kalau itu bicara iman, karena kalau ke surga bolak-balik. Sabar dulu Pak Aha, gini Pak Aha. Kalau dalam Islam bicara iman pun bicara logika Pak Aha. Kalau di Kristen nggak bisa dilogikakan ya. Nggak bisa, nanti akhirnya jadi iman buta. Itu nanti kalau jadi di Kristen, kalau dongeng pun nanti diimani gitu, nggak boleh.
Hmm. Jadi kalau berbicara terhadap Tuhan, kalau berbicara mengenai Tuhan itu nggak bisa masuk di akal, langsung Ya, diimani makanya saja. ya, karena kemahakuasaan dan kemakasihnya Tuhan itu di luar jangkauan kita. Jadi yang berbicara iman, gitu. Seperti gini kan sering Bang Surat katakan, mana mungkin logikanya Tuhan yang Maha Kuasa jadi manusia yang maha lemah. Ya itu karena nggak bisa di logika kita. Kasihnya itulah di luar jangkauan kita. Memang kalau dipikir logika nggak mungkin dari yang Maha Kuasa jadi maha lemah, istilahnya jadi manusia gitu. Benar Bang Surat, benar. Makanya saya katakan Bang Surat itu emang tidak bisa logika. Gitu. Kalau di Islam itu apa namanya? Tahu saya nih, saya bukan ulama juga nih, Pak Aha nih ya, Pak Aha. Iya. Kalau di Islam itu cuman yang nggak dikasih tahu itu yang dilarang ya, yang dilarang itu apa namanya? Meneliti atau menelaah itu zat Tuhan saja itu Pak Aha. Kalau di kami itu ya, zat Tuhan, bentuk Tuhan itu bagaimana itu. Selain itu silakan dibebaskan Pak Aha. Jadi mainkan pikiran kita, mainkan logika kita, Pak Aha. Jadi ya, itu saja yang dilarang. Mau teliti zat Tuhan itu yang kemudian dibatasi sampai di situ. Karena itu tidak mungkin akan sanggup apa namanya pikiran kita, akal kita sampai kepada meneliti zat daripada Tuhan itu, Pak Aha. Tapi selain itu nggak ada masalah. Ya kalau enggak, sama Kristen juga sama, karena Tuhan itu menurut Kristen kan roh. Kita nggak bisa meneliti logika kita. Gini Pak Ha, mohon maaf saya potong sebentar Pak ya. Iya. Ya, jadi gini Pak Ha, sebelum kita berlogika itu ya rekam jejak orang-orang yang kita ajak ngomong juga kita harus tahu ya. Bagaimana kesehariannya dia gitu kan. Sebelum kita berlogika, yang pertama-tama itu yang dia harus ditekankan itu apa? Kejujuran dulu ya. Kalau kita berbicara maksud saya itu gini. Misalkan Pak Ha ini saya ilustrasikan, Pak Ha ini punya lawan diskusi gitu kan, Mr. A misalnya. Nah, Mr. A ini rekam jejaknya suka berdusta ya, kalau nggak berdusta sehari ya rasanya mau mati aja dia kan. Suka menghujat ya, terus suka halu. Nah, orang-orang kayak gini kalau diajak berlogika memang cerdas orangnya, tetapi dia itu ketika berlogika hanya untuk menyesatkan orang. Kenapa? Karena dari rekam jejak yang kita ketahui dia udah nggak jujur gitu loh. Makanya orang pintar itu banyak Pak, orang cerdas itu banyak, tetapi orang jujur paling langka. Itu satu dulu Pak ya, karena kami dalam Islam itu Pak sangat menghormati orang-orang yang jujur. Sekali orang itu berbohong, selamanya kita nggak akan pernah percaya gitu loh. Mau sebagus apapun dia ngomong, kalau sudah pernah berbohong, udah kita buang jauh-jauh gitu. Itu dulu yang diluruskan dulu gitu loh. Makanya Pak itu pendekatannya cari orang-orang yang jujur dulu ya. Nah insya Allah nanti dalam berlogika juga jujur dia nanti, asik. Nah kalau orang dikit-dikit ketemu Tuhan, dikit-dikit ketemu Tuhan, dikit-dikit halu, dikit-dikit bohong, dikit-dikit sumpah serapah mulutnya, itu bukan gimana, itu sifat-sifat iblis itu Pak. Ya kan? Lihatlah kami dalam Islam itu serius loh Pak. Seandainya ada ustadz gitu kan, pernah berbohong dan segala macam, udahlah sehebat apapun, mau dokter mau apa, nggak bakalan kita dengar omongannya. Ya karena itu tadi akhlaknya hancur. Nah itu dulu. Nah habis itu baru kita masuk ke ranah logika, itu asik. Insya Allah dengan seperti itu cara pandang kita ya tidak menutup kemungkinan Pak akan menemukan kebenaran yang sejati gitu loh Pak. Tentunya nggak boleh sombong juga. Ya lebih kurang begitulah. Ya silakan Bang Nasar. Iya. Kata Bang Mawar. Ya. Ya siapa lagi nih? Bang Nasar monggo. Bang Mawar. Ya. Siapa ini? Pak Aha, tadi kan sempat ngomong-ngomong apa namanya masalah roh Pak Aha. Bahwa nanti di akhirnya itu kita itu kalau menurut ajaran Kristen masuk surga itu roh Pak Ha ya.
Ya, Jadi betul. kalau di kita Islam itu yang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka itu adalah roh dan kita seutuhnya. Jadi apa yang kita rasakan di dunia ini, misalkan kita masuk ke neraka nanti, ke surga, katakanlah kita masuk ke surga. Jadi ketika kita masuk ke surga, apa yang kita nikmati, yang kita rasakan, kesenangan-kesenangan di dunia ini juga kita rasakan di sana. Tetapi Allah anugerahkan lagi dengan kesenangan yang berlipat ganda. Nah, misalkan mungkin kita senang kita makan buah-buahan yang paling enak di dunia ini, nanti di surga itu enaknya itu Allah lipat gandakan beribu-ribu kali lipat. Nah, sementara kawan-kawan di Kristen kan, kalau kita dengar, saya nggak mempelajari Kristen juga secara mendalam, Pak. Saya dengar-dengar juga dengan kawan-kawan ketika dialog-dialog seperti ini. Nah, di kawan-kawan Kristen, apakah kenikmatan nanti seperti yang kita rasakan di dunia ini itu di sana itu tidak dirasakan lagi, Pak? Ya, jadi perbedaan kenikmatan surga Muslim dengan Kristen ya. Kalau Muslim itu lebih condong ke jasmani ya. Kalau Kristen itu jiwa rohnya, rohani. Jadi kenikmatan apa orang Kristen di surga? Itu kenikmatan jiwa rohnya. Kenikmatan jiwa roh tadi seperti saya sudah jelaskan, kita itu merasa disayangi, merasa damai, sukacita, merasa senang, bahagia terus. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi tangis. Itu kenikmatan jiwa roh. Itu perbedaannya aja. Nah, kalau di dunia ini ya, ini main logika kita, Pak ya. Kalau kita di dunia ini kan kebahagiaan kita juga kita rasakan jiwa dan raga ya. Katakanlah ada dua kata, jiwa dan raga. Artinya ketika kita berbicara raga, itu kenikmatan yang dirasakan oleh lidah kita, yang dirasakan oleh mata kita, yang dirasakan oleh tubuh kita, hangat, segar gitu, Pak ya. Kemudian kalau kita mengatakan kenikmatan jiwa, itu katakanlah seperti yang Pak Aha bilang tadi, bahagia, senang, haru, kan begitu Pak Aha ya. Jadi di dunia ini kita merasakan keduanya juga Pak Aha. Jadi kenikmatan raga juga kenikmatan jiwa atau roh yang Pak Aha maksud. Nah, apakah tidak pincang nanti Pak Aha tuh ketika kita nanti di surga kita hanya bisa merasakan kenikmatan jiwa saja, sementara badan kita tidak merasakan. Jadi kalau saya sebagai manusia biasa yang hari ini hidup di dunia ini dengan dalam bentuk jiwa dan raga yang seperti ini, saya belum bisa membayangkan bagaimana roh kita nanti melayang-layang di surga merasakan sebuah kenikmatan berkasih sayang. Saya nggak bisa masukkan ke logika saya 100%, membayangkan itu saya nggak bisa, Pak. Tapi kalau saya bayangkan saya itu masuk, misalkan utuh saya seperti hari ini masuk ke dalam surga, itu masih bisa saya bayangkan. Ketika saya makan mangga yang nikmatnya manisnya hari ini begini, nanti ketika Allah lipatkan itu sekilas terbayang dalam pikiran dan ini saya, Pak. Tapi kayaknya agak susah membayangkan ketika roh. Kita membayangkan roh saja hari ini susah, Pak, kan? Halo, Pak. Jadi karena Kristen itu kalau saya mati nih, saya tubuh daging saya, tubuh jasmani saya itu jadi debu, dikubur jadi debu ya. Saya ke surga dengan jiwa roh kita. Nah, jiwa roh kita itulah yang merasakan kenikmatan itu rohani, makanya dibilang kenikmatan rohani itu kekal. Oke. Karena kita nggak pernah ada kenikmatan jasmani, karena tubuh kita, jasmani kita sudah hancur jadi debu. Oke. Menarik ini Pak Han. Jadi saya teringat satu peristiwa dalam ajaran agama Kristen, di mana Yesus kan setelah wafat, setelah meninggal, itu kan kalau menurut kawan-kawan Kristen terangkat ke surga ya Pak ya. Pak Ha? Iya. Terangkat ke surga bersama tubuh. Betul Pak Ha, bersama tubuh Yesus
bersama jasadnya itu yang masuk ke surga. Bukan roh Yesus saja yang ke surga, Pak Ha, kan? Karena apa? Karena di dunia ini tidak ada lagi tertinggal tubuh Yesus. Berarti otomatis dengan tubuhnya naik ke surga. Walaupun dalam bahasa kawan-kawan Kristen mungkin jadi tubuh kemuliaan, kan begitu. Nah, saya juga nggak paham bagaimana tubuh kemuliaan itu. Tetapi secara real, secara nyata kita tahu bahwa Yesus itu masuk ke surga itu bersama tubuh, bersama jasad dan rohnya Yesus. Nah, itu bagaimana itu, Pak Ha? Nah, kalau kita kaitkan dengan nanti kita, sementara kita nanti roh saja di sana, tapi tubuh kita enggak. Bagaimana itu, Pak Ha? Iya, saya jelasin ya, Pak. Ini pertanyaan bagus ya. Banyak orang Kristen juga nggak paham ya. Ketika Yesus naik dengan tubuh daging, itu tubuh jasmani, tubuh yang bisa dia lihat, tubuh yang dia makan ayam goreng, itu tubuh jasmani, tubuh kebangkitan. Ketika dia masuk surga, surga itu alam roh. Jadi tubuh jasmani dia berubah menjadi tubuh roh. Seperti Allah roh, atau kalau contoh seperti malaikat. Seperti waktu Elia dan Henok yang diangkat hidup-hidup ke surga, itu tubuh dagingnya dirubah menjadi tubuh roh, tubuh malaikat. Itu mesti dipahami. Nah, banyak orang Kristen nggak paham. Pak, berarti bukan tubuh jasmaninya berubah menjadi tubuh roh sebagai Allah. Kalau tubuh Yesus itu bagaimana? Kalau tubuh Yesus tadi itu? Ya, tubuh daging dia berubah menjadi tubuh roh. Sama seperti saya analogikan, seperti saya tentara, ya. Saya dinas pakai baju tentara. Tentu saja balik rumah saya ganti pakaian rumah. Itu sama sepertinya, analoginya. Yesus karena sudah selesai dengan tubuh dagingnya, dia kembali ke surga, alam roh, alam imateri, dia memakai tubuh rohnya. Gitu. Pak, begini. Oke, saya terima dengan apa yang Bapak katakan. Begini, maksud saya adalah ketika kita sebagai manusia biasa ini, bukan Yesus ya, kita ini kan seperti Pak Ha lah. Pak Ha meninggal dikubur. Jasad Pak Ha yang sekarang ini walaupun nanti hancur jadi debu di dalam kubur, itu secara material itu masih bisa kita katakan bahwa jasadnya Pak Ha itu di dalam kubur, masih ada di sana. Walaupun nanti dunia ini mau hancur, mau bagaimana, tetapi jasadnya ada, terpisah jelas. Sementara rohnya Pak Ha itu kalau boleh kita katakan akan terangkat menghadap Sang Pencipta. Nah, sementara tubuh Yesus ini Pak Ha ya, tubuh Yesus itu kan tidak terkubur, tidak hancur, tidak menjadi debu di dunia ini. Nah, tubuh fisiknya itu Pak Ha, kemana tubuh fisiknya itu? Oke, sekarang yang tubuh Pak Ha maksudkan tadi, tubuh Yesus itu sudah berubah dari tubuh fisik menjadi tubuh kemuliaan. Nah, itu yang kemudian terangkat ke surga. Sementara tubuh fisik awal Yesus ketika lahir, makan itu dagingnya, tulangnya, yang material, yang ketika hidup di dunia ini dulu, itu kemana itu Pak Ha? Apakah lenyap begitu saja atau langsung berubah tubuh itu menjadi tubuh bagaimana itu kalau kita memasukkan ke logika kita Pak Ha? Ya, pertama kan Yesus hidup di dunia pakai tubuh jasmani seperti manusia umumnya ya. Ketika dia mati, tubuhnya berubah menjadi tubuh kebangkitan ya. Makanya dia waktu bangkit sebagai tubuh kebangkitan itu dia bersaksi selama 40 hari kalau nggak salah ya kepada para 500 orang murid-muridnya agar mereka percaya, karena orang murid-muridnya itu orang Yahudi itu susah untuk percaya. Makanya ketika Yesus mati, mereka itu pada lari kocar-kacir. Makanya supaya mereka percaya Yesus bangkit dan menunjukkan dirinya, barulah di situ mereka percaya bahwa Yesus itulah Tuhan dan Allah. Makanya Thomas berkata, ya Tuhanku, Allahku. Itu mereka percaya. Disitulah baru timbul iman mereka yang sebenarnya, itu istilahnya. Nah, ketika Yesus setelah selesai dengan tubuh yang dia makan ayam goreng, dia ke surga. Dia naik, tubuhnya berubah menjadi tubuh sebagai Allah, roh. Karena masuk alam roh. Karena tubuh daging beda dengan tubuh roh ya. Alam roh dengan alam jasmani beda tentu saja. Gitu. Kalau saya mati.
Enggak. Maksud saya tubuh daging itu tadi, tubuh daging, tubuh material itu yang makan ikan goreng Pak Ha bilang tadi itu tubuh itu berubah ya, berubah. Bukan maksudnya tubuh itu kemudian Ditinggalkan, gitu. Enggak, ditinggalkan, berubah. kemudian berubah. Ya, Berarti misalkan ini kotak rokok gudang garam nih ya, kotak rokok ya. gudang garam langsung berubah menjadi jarum super begitu Pak Ha ya. Iya, Karena logika. dia kan, ya karena kan dia Allah yang Maha Kuasa. Itu bagi Iya, Allah kan iya. gitu. Nah, artinya begitu maksudnya kan, Pak Ha. Ya, Jadi ya. dari kotak rokok gudang garam ini langsung menjadi kotak rokok di Samsu misalkan. Nah, Ya. tapi kan tetap juga dia jadi kotak rokok Pak ya, jadi masih tubuh juga dia kan, walaupun kita menyebutnya dengan tubuh kemuliaan kan, begitu Pak Ha. Artinya dia punya tubuh juga kan Pak Ha. Ya karena malaikat itu makhluk roh punya tubuh. Tetap kalau enggak dia kayak memang Enggak. Kak Bapak Ha, kalau roh dalam Kristen itu sepertinya roh itu seperti angin, tidak bisa terpegang, tidak bisa terlihat. Kalau berbicara tubuh, lain pengertiannya. Kalau angin enggak, kan enggak ada bentuk. ini kan ada tubuh, ada roh, Pak Ha. Iya. Tubuh dengan roh itu kan sesuatu yang berbeda, Pak Ha kan? Ya jadi gini, kalau di Kristen malaikat itu punya tubuh roh, tetap bentuknya ada. Bukan seperti angin yang tidak punya bentuk itu, enggak seperti itu. Punya tubuh, tapi kita nggak tahu tubuhnya seperti apa. Tapi ada bentuknya, gitu. Itu perbedaannya. Enggak. Kalau di dalam tubuh kita ini kan ada roh, Pak Ha. Ya. Berarti kan nggak ada bentuk dia. Kalau ada bentuk kan akan terasa kita kalau dia punya bentuk. Bukan nggak ada bentuk, kan tubuh roh kita kan alam imateri. Nah, makanya ketika dia imateri berarti bukan tubuh maksudnya itu, Pak Ha. Tubuh roh. Sebetulnya ada tubuh roh. Kita itu ada tubuh roh, tapi karena alam imateri kita kagak tahu. Sama malaikat juga makhluk roh, ada tubuh roh. Ada bentuk. Kalau nggak ada bentuk kayak angin, mana wujudnya, di mana malaikatnya. Jadi bingung nanti. Semua ada bentuk. Cuman beda bentuknya itu kita kagak tahu secara pasti gitu. Oh, begitu ya, Pak ya. Iya. Berarti tubuh Yesus yang materi tadi itu berubah ya, bukan berganti, Pak ya. Berubah kembali ke tubuh asalnya sebagai Allah roh, tubuh roh. Berarti karena kalau masuk alam roh, itu mesti ngerti, dipahami gitu. Karena masuk alam roh beda dengan alam daging. Karena tubuhnya tubuh daging. Nah, kita kan nggak bisa, kalau kita nggak bisa seperti itu, Pak Ha. Bisa, Henok atau yang disebutnya Idrus, kalau di Quran kan, sama Elia itu tubuh dagingnya dirubah jadi tubuh roh, malaikat. Untuk masuk alam roh. Jadi kalau orang bilang Henok dan Elia diangkat dengan tubuh jasmaninya, itu salah ya. Karena tubuh jasmani nggak bisa masuk tubuh alam roh. Mesti dirubah. Nah, karena Henok dan Elia itu bergaul dekat, percaya kepada Tuhan, pada Yesus, makanya dia diangkat ke surga dengan tubuhnya dirubah tubuh malaikat untuk masuk alam roh. Gitu. Oke. Berarti nanti kita kalau kita manusia biasa ini tubuh kita nggak berubah, Pak. Tubuh kita tinggal di kuburan, tapi kemudian roh kita saja yang naik ke sana. Ya, tubuh kita kan di kuburan hancur jadi debu. Jiwa roh kita yang masuk ke surga. Di surga kita diberikan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan apa? Tubuh seperti malaikat. Untuk hidup di surga. Kalau tadi Henok, siapa dari Elia, Yesus, itu kan tubuh mereka itu tubuh asli ya. Tubuh asli itu nggak hancur jadi debu, Pak. Ya, karena dia nggak mengalami kematian, jadi tubuhnya nggak mengalami kematian, tubuhnya dirubah jadi tubuh malaikat. Oh, jadi bisa langsung berubah itu ya? Iya bisa dong, Tuhan Maha Kuasa, dia bisa berubah. Yesus Maha Kuasa, dia rubah. Gitu. Karena dia nggak mengalami kematian. Kalau kita kan orang Kristen mengalami kematian, tubuhnya hancur, makanya diperlukan tubuh yang baru, tubuh seperti malaikat. Karena orang Kristen itu di surga menunggu. Karena kita itu manusia makhluk jasmani, duniawi, bukan makhluk roh.
Makanya orang yang masuk surga Kristen itu menunggu apa? Menunggu Yesus nanti menciptakan bumi baru. Karena kita makhluk duniawi hidup di bumi, di materi, gitu. Oh begitu. Berarti nanti Iya. ada bumi baru ya? Iya, Wahyu 21, Yerusalem baru, bumi baru. Oke. Berarti bukan surga, Pak ya? Bukan, karena di surga kita mati kan saya jelasin, kita menunggu dengan tubuh malaikat. Karena kita itu makhluk duniawi, bukan makhluk roh seperti malaikat. Jadi kita tidak hidup di surga, di bumi baru. Kekal. Di bumi baru nanti kita kekal? Ya, di bumi baru kekal, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kenajisan, bau, tidak ada lagi tangis, kesedihan, kekal. Semua kita merasakan bahagia semua. Itulah kenikmatan di bumi baru, kenikmatan jiwa roh. Gitu. Oke. Jadi ketika saya ketemu istri saya, itu saya nggak ada lagi nafsu seks ya, tapi saya semakin menyayangi dia, semakin mengasihi sesama, semakin merasakan sukacita itu nantinya gitu. Kalau saya akan bingung, saya pahami juga Pak. Nggak masuk ke logika saya kalau maaf nih Pak ya, maaf. Ya nggak masalah, nggak masalah. Ya nggak masalah kan kita diskusi, ya nggak masalah kan kita pendapat beda boleh. Gitu. Jadi kan karena kita kan main logika nih Pak, bukan main di ayat kan. Kalau main di ayat sudah selesai lah kita kan, nggak perlu kita berdebat. Beda, iya. Imannya beda, iya. Kalau kita main di ayat ya paling bukan kita nggak percaya di ayat, tapi kalau memang ada sebuah ayat misalkan di dalam sebuah kitab suci yang membuat kita ragu, ya kita cari kita gali, kita telaah sehingga keraguan kita itu hilang kan begitu Pak. Ya. Nah sementara kalau kita seperti malam ini bermain logika karena logika kan universal. Semua orang punya akal kecerdasan gitu. Logika itu adalah universal. Jadi walaupun manusia itu tidak beragama sekalipun, dia masih punya logika untuk berpikir. Orang ateis nggak beragama logikanya hebat loh. Maka mereka dikatakan cerdas-cerdas. Kalau logikanya main kan. Kalau berdasarkan kalau kita bicara iman, orang ateis itu kasta yang terendah, kasta ketiga yang terendah. Kenapa bisa kasta yang terendah? Karena kan kalau kita orang beriman itu kita percaya kepada Tuhan Allah ya. Itu kasta yang tertinggi pertama. Yang kedua, kasta yang nomor 2, orang yang percaya kepada hal-hal gaib, ilmu sihir, kitab-kitab gaib, sihir, itu percaya, itu kasta yang kedua, percaya kepada kekuatan roh jahat, iblis ya. Nah, kalau ketiga, orang ateis itu percaya kepada manusia itu sendiri, pikiran dia. Nah, itu kasta terendah karena dia percaya kepada manusia sendiri. Kan manusia paling rendah dibandingkan dengan Tuhan dan iblis. Nah, itu perbedaannya. Makanya saya sebut orang ateis itu kasta yang terendah. Kalau kasarnya yang paling idiot lah. Nah, itu kalau menurut kita ya, kalau menurut kita yang percaya kepada Tuhan, Pak. Itu ya. Tapi kalau menurut mereka yang belum percaya, mungkin kita yang kasta terendah juga menurut mereka. Iya. Kan begitu ya. Karena mereka mainkan logika juga kan? Iya, karena mereka percaya kepada logika. Makanya waktu saya diskusi dengan orang ateis lucu ya. Saya nggak percaya Tuhan. Nah, tapi kalau nggak percaya kamu nggak percaya hantu nggak? Dia bingung. Percaya alien bingung. Dia percaya. Makanya ketika saya ngeledekin, kamu ateis, tapi kalau lewat kuburan itu malam ketakutan sambil berkata numpang-numpang anak babi mau lewat. Gitu saya ledekin. Karena dia nggak percaya adanya Tuhan, dia percaya ada hantu, ketakutan. Makanya ketika saya bicara dengan ateis pinter, jenius ya. Ayo kita buktikan. Kamu berani nggak kita ke hotel yang ada di Kudil ya, di ada hotel nomornya 308 kalau nggak salah ya. Karena teman saya pernah nginep di situ ya. Berani nggak kamu di situ? Dia kagak berani. Berani nggak kamu ke kuburan untuk membuktikan tidak ada hantu? Nggak berani. Iya. Makanya saya katakan orang ateis itu
percaya kepada ateis itu cuman 70%, 30% itu pertanyaan yang dia tidak bisa jawab sendiri. Gitu. Iya, betul. Nggak ada yang betul. murni 100%, nggak ada, bohong semua. Betul Pak, betul. Iya, jadi apa namanya tadi kita bicara tentang apa namanya surga tadi ya Pak. Jadi dalam ajaran seperti bumi yang kita lihat hari ini, walaupun mungkin juga akan lebih bagus Pak ya, karena kan ini barang baru nih kan, edisi baru katakanlah begitu, produk baru pasti lebih bagus dari yang sekarang. Nah, tapi apakah di bumi yang baru itu juga ada material-material seperti hari ini, katakanlah buah mangga, walaupun kualitas buah mangga seperti yang saya katakan tadi, mungkin kualitas buah mangga yang lebih bagus, sungai-sungai yang lebih indah, lautan, pantai, itu yang lebih indah. Nah, apakah begitu maksudnya Pak Ha, di bumi yang baru nanti? Nah, kalau memang begitu, misalkan pohon kelapa juga ada, pohon cemarannya juga ada, pohon anggurnya juga ada. Apakah kita di bumi yang baru itu akan melihat-lihat saja, berteduh di bawah pohon, duduk-duduk begitu? Bukankah lebih indah misalkan pohon itu bisa kita makan juga buahnya, Pak Ha kan? Menurut Pak Ha bagaimana ini? Ya, yang kita hayalkan yang terindah Pak Ha, kita hayalkan yang lebih terindah menurut logika kita hari ini. Iya, saya bicara logika ya. Jadi bumi kita ini kan bumi penuh dosa ya, terkutuk ya. Dan bumi kita itu nanti akan hancur bisa dari perang nuklir misalnya kan, terus bencana alam, terus karena Tuhan menghukum kan, itu kiamat, makanya disebut kiamat ya. Bumi itu akan hancur. Makanya Yesus menciptakan bumi baru, Yerusalem baru. Bumi baru itu seperti apa bumi baru? Bumi baru itu tempat yang kudus, suci. Tidak lagi dosa, tidak ada lagi bau, kenajisan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kematian, kelaparan, tidak ada. Nah, bagaimana manusia hidup? Manusia hidup itu seperti waktu Yesus bangkit tubuhnya, yaitu punya tangan, kaki, mata, dan mulut. Hanya bedanya memang tidak punya kelamin, karena kelamin itu Tuhan menciptakan buat beranak cucu. Ya, waktu Adam, penuhilah bumi. Tidak lagi ngesek. Jadi karena waktu hidup di bumi baru yang penghuninya adalah dari zaman Adam sampai nanti manusia milenial, itu miliaran istilahnya kan gitu. Jadi makanya tidak ada lagi beranak cucu. Nah, di bumi baru kita hidup dengan kebahagiaan jiwa roh. Nah, apakah kita makan? Ya, kita makan karena manusia masih punya keinginan, tapi keinginan yang suci, kudus. Kita mau makan boleh, kita nggak makan juga boleh karena nggak bisa mati. Jadi terserah, semua tergantung keinginan manusia. Nah, ketika kita makan, ya boleh karena kita kan masih daging, masih punya keinginan. Makanya Yesus contohin tuh jelas sekali. Dia makan ikan goreng. Jadi kita makan, kita menikmati, kita mau makan, kita nggak usah bekerja, kita tinggal ambil. Semua sudah disiapkan. Jadi nggak perlu kita bekerja keras, apalagi sampai mencuri. Nggak ada, semua sudah disediakan. Kita tinggal nikmati semua. Mau apa? Dinikmati. Nah, di dalam kita hidup di bumi baru ini kita bisa jalan-jalan dengan pemandangan yang indah. Pemandangannya kita nggak bisa lukiskan karena ini semua indah. Dan saya bisa gambarkan ketika kita di bumi baru ini kita bisa jalan-jalan, mau kita ke planet Mars, mau ke planet Neptunus, mau ke planet lain kita bisa. Oke, kita menikmati semuanya. Semua yang Tuhan berikan kita menikmati. Mau kita ke planet, wah saya belum lihat planet Mars nih, saya mau datang, bisa. Oke. Karena kita nggak bisa mati lagi, kekal selamanya, nggak bisa mati. Mantap. Poin yang saya dapatkan dari Pak Ha adalah bahwa kita di dunia yang baru nanti itu akan persislah sama seperti ini, tapi lebih baik. Nah, poin yang saya dapatkan adalah bahwa nanti kita juga masih punya keinginan, Pak Ha. Betul kan tadi kan Pak Ha katakan ya? Iya, keinginan yang kudus ya, bukan keinginan mau ngewe. Oke. Keinginan yang kudus maksudnya keinginan yang tidak menyalahi aturan, yang tidak menyakiti orang lain gara-gara keinginan kita ya, kan begitu Pak ya? Betul, nah, tepat. Jadi tapi kita masih punya keinginan. Nah, bukankah misalkan ini mohon maaf. Bukankah keinginan seks itu ketika kita tempatkan pada tempat yang betul, pada tempat yang tidak menyalahi aturan, pada tempat yang tidak menyakiti orang lain,
bukankah itu sebuah keinginan yang tidak masalah juga begitu Pak Ha kan? Kalau menurut Pak Ha Ya, bagaimana? Nah, ya benar. misalkan nanti dunia yang baru kita apa namanya melakukan, mohon maaf, kita melakukan hubungan seks dengan istri kita yang sah, senang sama senang, suka sama suka. Karena begini Pak Ha, kalau menurut saya secara logika dan secara jasad fisik kita hari ini itu, mohon maaf ini menurut saya kenikmatan tertinggi di dunia hari ini, di dunia maya ini hari ini, itu kenikmatan tertinggi kita itu adalah secara fisik itu kenikmatan seks Pak Ha. Kecuali Pak Ha punya kenikmatan lain, saya itu di luar pengetahuan saya. Tetapi ketika kita kembali merujuk kepada jasad lahiriah dan batiniah kita hari ini, itu kenikmatan yang nikmat sekali itu seks itu Pak Ha ya. Kayaknya iya betul kan Pak Ha, kita normal nih kan Pak Ha kan. Betul. Nah, secara lahiriah itu nggak ada kenikmatan. Misalkan kenikmatan seks itu Pak Ha bandingkan dengan kenikmatan makan durian dari Thailand, misal montong. Pak Ha pasti mengatakan bahwa kenikmatan seks yang paling tinggi Pak Ha daripada makan durian montong Pak Ha kan. Malah orang memakan makanan, mengkonsumsi sebuah makanan itu untuk meningkatkan vitalitas dia dalam berhubungan seks, malah kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa kenikmatan seks itu adalah kenikmatan tertinggi kalau dalam ini kita hari ini. Nah, apakah kenikmatan seperti itu nanti di dunia yang baru itu ketika kita lakukan, ketika kita inginkan? Kalau saya pribadi saya ingin itu, ingin itu terjadi juga di dunia baru. Nah, apakah itu bisa kita wujudkan di sana nanti Pak Ha? Karena kita bebas berkeinginan, malah kita bisa terbang ke planet sana, ke planet sini kayak ini kan. Nah, apakah keinginan yang sederhana seperti itu kita tidak bisa dapatkan di dunia baru? Kalau itu tidak kita dapatkan di dunia baru, itu udah bertolak belakang dari logika kita sebagai manusia biasa hari ini Pak Ha, begitu. Menurut saya begitu Pak Ha. Nah, Ya, jadi gini, saya jawab ya. Ya, Jadi oke. kan Tuhan menciptakan kita kawin mengawin seks itu karena kan waktu Adam kan untuk melahirkan keturunan. Nah, karena sebentar saya potong. Mungkin saya lagi teringat lagi paham. Maaf nih. Apa namanya menarik ini? Apa namanya? Ketika Tuhan jadikan Adam pertama, ini menurut Kristen ya Pak Ha. Kalau menurut Islam nanti lain lagi ini ya. Versi Islam akan mungkin sangat berbeda dengan versi Kristen. Nah, ketika Adam dan Hawa itu diciptakan pertama kan mereka di surga nih Pak Ha, dua-duanya. Salah. Kalau menurut Kristen di bumi. Oh, di bumi ya? Iya. Nah. Oh, memang diciptakan di bumi. Oke. Nah, karena kenapa? Tunggu, saya jelaskan kenapa bisa saya katakan di bumi, karena Adam itu dari kata Adamah, tanah, dari tanah merah. Nah, kalau tanah kan di bumi nggak mungkin, karena alam berarti Adam itu makhluk duniawi. Kalau di surga Adam itu harusnya makhluk roh, malaikat, seperti malaikat. Nah, itu pengertiannya. Gampang dipahami sebetulnya. Itu berarti langsung ya. Berarti langsung penciptaan Adam itu memang untuk beranak pinak ya Pak Ha ya. Iya, dikasih seks, dikasih ngewek untuk beranak pinak. Oke. Nah, jadi kalau ketika di dunia, ya, silakan lanjutkan dulu. Nah, kalau itu masalah makan buah khuldi, bagaimana itu ceritanya? Kalau versi Kristen nih. Ya, karena waktu melakukan dosa itu kan? Iya, dosa karena dia tidak menuruti perintah Yesus ya untuk tidak makan buah. Nah, disitulah waktu dia makan buah dikatakan karena Adam waktu itu masih hidup kudus ya, seperti tanpa dosa ya, hidup kudus. Ketika dia makan buah itu makanya dia diusir dan dikatakan ayatnya ada ya, kamu akan mati pada saat kamu makannya. Benar mati. Apa? Rohaninya jadi tidak kudus. Makanya ketika Adam itu diusir karena rohaninya menjadi najis. Rohnya menjadi najis. Karena tidak kudus lagi. Makanya orang Kristen membutuhkan darah penebusan Yesus yang menguduskan rohnya. Jiwa rohnya. Bukan tubuhnya. Tubuh binasa jadi debu. Jiwa rohnya yang dikuduskan. Makanya butuh darah penebusan Yesus untuk supaya bisa lagi kembali kepada Tuhan. Ke surga. Nah itu.
Enggak, maksudnya ketika tadi Tuhan menciptakan Adam di bumi ini memang tujuannya memang untuk beranak pinak kan begitu Pak Aha? Iya, penuhilah bumi. Jadi tujuannya untuk beranak pinak berarti untuk mengelola bumi, untuk makan, untuk minum. Ya. Ya, jadi artinya apa yang dilakukan oleh Adam, saya pikir kan gak ada masalah karena memang tujuannya seperti itu kan? Iya, ngewek kudus. Makanya Yesus katakan perkawinan itu kudus antara suami istri. Ngewek kudus. Jadi Jadi konsep awalnya adalah sebenarnya Adam dan Hawa ini tidak apa istilahnya ya, ketika pertama sekali diciptakan di bumi itu memang untuk kekal sebenarnya tujuan pertamanya Pak Aha ya. Iya. Untuk kekal ya, tapi karena kesalahan tadi, jadi konsepnya jadi berubah ya. Iya. Konsep penciptaannya itu jadi dari awal tadi konsep suci, kudus. Jadi mereka itu akan selalu abadi di dunia ini tanpa gangguan apapun, beranak pinak dengan bagus. Nah, ini kan berarti konsepnya sama seperti dunia baru yang tadi Pak Aha katakan. Dunia baru sama. Nantinya. Iya. Nah, sama hanya suci, bedanya kan? Kalau Adam itu punya kelamin ya. Karena dia Adam itu berak kencing ya. Adam itu berak kencing. Kalau nanti orang Kristen di dunia baru nggak ada berak kencing. Karena nggak ada lagi kalau berak kencing kan namanya kotoran. Kotoran itu bau. Nggak ada lagi bau. Berarti konsep pertama tadi itu salah berarti Pak Aha. Bukan salah. Kan pertama kali kan karena masih kencing, masih berak, masih bau. Tapi kan tadi Pak Aha katakan bahwa konsep penciptaan pertama itu konsep yang kudus. Konsep yang kudus artinya tidak ada berak, tidak ada kencing. Sama seperti dunia yang akan nanti Pak Aha katakan tadi, dunia baru, Yerusalem baru. Nah, di awal mereka itu kan sepertinya tidak ada berak, tidak ada ini. Jadi padahal dunia yang ditempati Adam ketika itu adalah dunia yang sekarang kita tempati ini, Pak Aha kan, ada nyamuk, ada bakteri dan sebagainya. Oh, nggak ada. Waktu zaman Adam memang dia berak kencing. Semua hewan juga berak kencing ya. Ada kotoran ya. Nggak ada, belum ada nyamuk, belum ada penyakit istilahnya, belum ada binatang yang nggak guna seperti tikus, kecoa gitu, nggak ada. Karena itu kan setelah jatuh dalam dosa itulah makanya bumi dikutuk. Oh, jadi Bu. Oh ya, oke. Setelah Adam jatuh dosa, makanya dia diusir dari Taman Eden dan bumi yang dia tinggali itu dikutuk. Makanya timbul nyamuk, mengganggu, penyakit, penimbul dosa. Karena dosa itulah makanya terjadi makan hewan, hewan saling bunuh itu karena dosa. Berarti buminya berubah lagi Pak ya, dari awal berarti namanya Gen Eden. Ya pertama kan di Taman Eden, Gen Eden. Nah, itu Taman Allah. Iya, Taman Allah. Iya, itu letaknya di mana tuh? Di bumi kan? Iya, di bumi. Ada kan menurut penelitian ada aliran sungai Tigris di Irak itu kan, Mesopotamia, itu letaknya di situ katanya sih. Situ. Oke. Ya. Bukan itu maksud saya. Berarti Taman Eden itu di bumi dulu letaknya. Di mana Adam dan Hawa itu berada di situ, Pak. Ya, sebetulnya kalau bicara lebih dalam lagi, Taman Eden itu asalnya di surga ya, Taman Allah. Itu, ini kan sudah nggak bisa masuk logika. Sudah nggak masuk logika lagi. Bisa masuk logika. Nggak. Begini Pak. Karena tadi kan proses penciptaan pertama itu bukan di surga tadi, Pak Haya. Ya, saya jelasin dulu. Boleh saya jelasin dulu. Jadi Taman Eden itu. Tadi Pak Ha katakan bahwa proses penciptaan manusia pertama Adam dan Hawa itu di bumi juga, karena bahan baku penciptaan itu adalah tanah merah. Seperti Pak Aha katakan, saya ikuti arah pembicaraan Pak Aha nih sebenarnya. Iya, Adam dari kata Adama, tanah merah. Ya. Tanah merah berarti kan di Taman Eden. Taman Eden berarti kalau ngikutin Pak Aha itu daerah Sungai Tigris dan sekitarnya kan begitu?
Ya, daerahnya. Ya. Ketika mereka melakukan dosa, ketika mereka melakukan kesalahan, nah kawasan Eden itu berarti kalau menurut logika nih, logika kita hari ini, bahwa kalau Taman Eden berarti kan bukan seluruh bumi itu Pak Aha kan? Kalau tadi Bukan, Pak Taman Aha, Eden itu mesti ngerti. Taman Eden itu seperti perumahan. Misalnya saya tinggal di perumahan bagus. ya komplek, Nah, komplek itu katakanlah seperti komplek. perumahan. Iya. Jadi kalau Jadi kita dikatakan Adam diambil tumbuh-tumbuhan dari bumi, bukan berarti dari luar dari surga, bukan. Itu ngambil seperti di komplek perumahan saya di daerah di luar komplek perumahan saya. Itu mesti dipahami begitu. Oh Gitu. ya, berarti itu konsep Taman Eden itu juga terbatas berarti kan sekitaran Iya, karena itu kan berarti. taman terbatas, ada luasnya, Oke, ada oke. lebarnya. Iya. Jadi kalau Oke. dikatakan dari bumi, bukan berarti dia bukan di bumi, maksudnya di luar komplek perumahan saya gitu. Penjelasannya begitu. Oh. Jadi Ah, oke. komplek perumahan saya misalnya seluas berapa gitu ya. Nah, ketika saya keluar, bukan berarti saya bukan keluar dari bumi. Kagak, saya tetap di bumi tapi di luar dari komplek perumahan saya gitu. Itu kalau saya atau Pak Aha diciptakan oleh Tuhan seperti itu. Nah, ya, kita main logika lagi Pak Aha. Kalau Pak Aha Allah bukan Allah tempatkan pada taman yang itu kan taman walaupun kita bilang luas tapi terbatas Pak Aha ya. Iya. Sementara kita tahu bahwa di luar taman itu ada taman-taman lain, ada tempat-tempat lain. Ya. Sementara kita diciptakan hanya berputar-putar di situ, walaupun itu indah, walaupun itu menarik, tetapi rasa penasaran, rasa ingin tahu kita kan pasti juga kita mau keluar kan begitu Pak. Kalau kita sebagai manusia biasa hari ini, nah oke lah itu nanti kita ini lagi. Tapi saya mau tarik lagi ke awal tadi Pak, bahwa ketika Adam dan Hawa melakukan dosa itu mereka apakah ini Taman Eden tadi itu langsung lenyap atau Taman Eden itu berubah langsung komplek Eden itu tadi berubah seperti jadi bumi biasa seperti tempat-tempat kita hari ini atau itu bagaimana itu Pak? Nah, ya ini bagaimana kita masukkan ke logika kita tuh? Iya, ini sebetulnya pemahaman teologis yang tinggi ya. Banyak orang Kristen juga nggak paham ya. Jadi saya jelasin ya dengan logika aja ya. Jadi walaupun Taman kita Eden nggak bicara ayat, tapi kita oke Pak. Taman Eden itu asalnya dari surga, Taman Allah ya. Taman Eden itu diberikan Yesus untuk iblis, karena iblis itu makhluk yang paling mulia ya pada waktu sebelum jatuh dosa ya. Dia adalah kepala dari cerub. Ya, yang berwajah naga. Dia itu kekuasaannya di bawah Yesus. Diberikan Taman Eden di surga. Ketika iblis mau menjadi Yesus, menjadi Tuhan dan Allah, dia diusir dengan sepertiga para malaikatnya, anak buahnya. Ya. Berarti dia kekuasaannya hebat sekali. Ya. Oke. Nah, dia diusir. Oke. Ya, dia diusir. Taman Eden itu karena Yesus menciptakan Taman Eden, menciptakan manusia. Taman Eden dari surga dari alam imateri diturunkan ke duniawi, menjadi alam duniawi untuk diberikan kepada Adam. Karena Yesus sangat mengasihi manusia ya, Adam ya. Makanya Adam diberikan Taman Eden. Berarti Taman Eden itu taman surga, Pak ya? Iya, asalnya dari surga, Taman Allah disebutnya. Taman surga berarti kan material surgawi itu dengan material alam hari ini itu sama deh Pak ini ya. Jadi makanya saya jelaskan Taman Allah itu taman imateri, taman roh ya. Ketika diberikan kepada Adam, makanya Yesus katakan membuat Taman Eden itu artinya menjadikan yang imateri menjadi materi duniawi ya. Nah, disitulah Adam diberikan Taman Eden. Taman Allah itu semua Taman Eden kita nggak bisa gambarkan ya, betapa indahnya, betapa nikmatnya itu kita nggak bisa gambarkan ya. Nah, diberikan di Taman Eden itu bisa beranak pinak juga. Bisa, kan Adam waktu diciptakan dia disuruh ngewe lah kamu beranak cucu lah. Kalau tadi Bapak bicara bahwa Taman Eden itu hanya sebuah kompleks, nah kalau visi dan misi manusia itu kemudian untuk beranak pinak,
kalau kita logikakan lagi, kita tarik ke hari ini, itu dengan jumlah manusia miliaran orang, kalau seandainya Adam hari itu tidak melakukan dosa dan kita tidak berubah seperti hari ini, Adam dan Hawa beranak pinak di Taman Eden itu, dengan jumlah manusia hari ini itu miliaran, apakah Taman Eden itu cukup untuk manusia, Pak? Atau harus minta doa untuk digeser penambahan kawasan gitu? Ya, iya, nah, kita nggak bisa. Ya kita kalau itu bicaranya bisa di luar logika ya, karena Tuhan Maha Kuasa, bisa aja dia memperlebar atau menambahkan taman lain, kita nggak tahu Iya, ya. Itu di luar logika. Maksudnya kan Iya ya, di luar logika. Jadi saya jelasin dulu. Jadi Taman Eden dari taman surga di surga untuk iblis diberikan kepada Adam. Makanya iblis kan waktu di bumi dia bisa masuk Taman Eden dengan enaknya. Dia tahu letak-letaknya ya. Karena itu taman sebetulnya tempat dia tinggal dulunya. Diberikan kepada Adam. Ya, ketika Adam jatuh dosa, Taman Eden dipindahkan ke alam maut. Ke dunia orang mati. Nah, Taman Eden dipindahkan ke dunia orang mati, makanya disebut Firdaus. Nah, itu kalau ini pemahamannya teologisnya tinggi sekali nih. Ini banyak yang kurang orang juga. Nah, ini Taman Eden, kenapa Taman Eden dipindahkan ke dunia orang mati? Karena Adam sudah jatuh dalam dosa ya, diusir dari Taman Eden. Taman Eden dipindahkan untuk menghindari kehancuran karena banjir Nuh. Karena banjir Nuh itu menenggelamkan semua. Taman Eden supaya Yesus memindahkan karena supaya untuk mencegah terjadi pemusnahan oleh banjir Nuh ya, karena banjir Nuh itu seluruh dunia ya. Nah, buat apa Yesus memindahkan ke dunia orang mati? Karena untuk membedakan manusia yang selamat dengan yang tidak selamat. Nah, Pak Aha, itu Taman Eden dipindahkan baru ketika mau banjir ketika Nuh ya? Bukan, ketika Adam jatuh dosa. Oke. Waktu Adam jatuh dosa kan Taman Eden dijaga oleh cerub ya, kalau menurut itu ya. Terus untuk mencegah iblis masuk, cerub itu kenapa harus cerub? Sebetulnya kalau untuk mencegah Adam cukup manusia biasa kan, malaikat biasa kan, ya kan nggak mungkin manusia bisa menang malaikat biasa. Kenapa harus cerub? Karena untuk mencegah iblis masuk. Iblis itu adalah kepala cerub. Dicari yang setingkat untuk mencegah iblis masuk, mengambil pohon kehidupan diberikan kepada Adam sehingga Adam kekal di dalam dosanya. Dan kalau Adam kekal di dalam dosanya, tidak ada penebusan juru selamat, Yesus. Nah, berarti dijaga Taman Eden itu dijaga oleh cerub ya? Cerub ya, untuk mencegah iblis masuk. Oke, berarti tapi terakhir kan iblis masuk juga. Berarti cerubnya lengah, Pak ya? Iblis nggak bisa masuk. Waktu dijaga cerub, iblis nggak bisa masuk. Waktu Adam diusir, dijaga cerub, iblis nggak bisa masuk. Jadi ketika Adam melakukan dosa itu nggak ada intervensi dari iblis? Ya, iblis kan digoda, suruh makan. Nah, iblis digoda, suruh makan. Iblis menggoda Hawa kan supaya makan, terus Adam makan, diusir. Nah, itu kan ketika iblis melakukan skenario menggoda itu kan di Taman Eden tadi. Iya. Adam dan Hawa itu posisinya masih di Taman Eden kan? Iya. Nah, sementara Taman Eden ketika itu kan dijaga cerub. Belum dijaga karena belum ada dosa. Belum dijaga ketika itu belum dijaga. Baru ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, kemudian mereka terusir dari Eden, kemudian baru dijaga. Iya, baru dijaga. Tujuan jaga itu kan untuk apa dijaga lagi? Mencegah iblis masuk mengambil pohon kehidupan yang kekal. Jadi Adam dalam dosanya mengambil pohon kehidupan yang kekal. Iya. Tapi kan tadi Adam sudah makan, Pak. Untuk apa dijaga lagi? Ya, Adam kan sudah makan. Di dalam Taman Eden itu ada dua pohon kan, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang Adam makan itu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Satu pohon pohon kehidupan nggak dimakan. Iya. Nah, makanya dijaga cerub. Kenapa saya jelasin kenapa untuk menjaga Adam masuk mesti cerub, bukan malaikat biasa. Untuk mencegah iblis itu cerub. Jadi harus yang setingkat.
Nah, iblis dijaga cerub sama-sama cerub kan setingkat. Dia nggak bisa masuk. Kenapa harus dicegah? Karena untuk mencegah iblis ngambil pohon kehidupan. Kalau dia ambil, dia berikan kepada Adam. Adam itu dosanya kekal dan tidak ada penebusan Yesus juru selamat. Gitu. Semua Kenapa manusia ke akhirnya ke neraka. kenapa cerub itu nggak menjaga dari awal, Pak? Kenapa telat kali datangnya? Kan belum ada dosa. Kan manusia itu kan bukan robot, semua punya free will. Adam punya Nggak, free will. ketika di awal kan ketika di awal Adam di situ kan tahulah mungkin kan apa namanya sang pencipta itu sudah tahu bahwa ini nanti kalau nggak dijaga Adam akan makan buah apa tadi buah Pengetahuan. buah pengetahuan. Iya. Buah pengetahuan ya yang berhasil Iya. dimakan Adam tuh baru buah pengetahuan. Nah, sementara buah kehidupan kekal itu belum dimakan. Nah, seharusnya Adam juga nggak makan buah pengetahuan ini. Nah, harusnya kan dari awal itu ceruk sudah berada di situ, Pak. Ya, Tuhan untuk menjaga kedua itu nggak dimakan. Enggak, Tuhan kan tahu. Tuhan kan menciptakan Adam. Kenapa ketika Adam sudah keluar dari Eden, Eden sudah tinggal, sudah kosong begitu, kemudian baru cerub datang untuk kemudian menjaga dari supaya iblis nggak ngambil itu. Kenapa nggak dari awal maksudnya? Kalau dari awal kan, kalau dari awal dijaga, kita pasti sudah masih di Eden sampai hari ini. Nah, sehingga juga konsep yang dibuat oleh Tuhan ketika awal itu nggak bergeser-geser lagi. Ya, oke. Paham, Pak? Jadi, maksud saya. Iblis, ceruk para malaikat, manusia itu diciptakan bukan seperti robot ya. Mereka punya free will, free choice, keinginan. Silahkan. Malaikat juga punya. Ya, mempunyai free will. Ya, makanya malaikat free will-nya ada yang memberontak kan, ya. Ya. Nah, manusia juga, Adam juga diciptakan meskipun Tuhan tahu dia akan memberontak, akan berbuat dosa, tapi Tuhan Pak, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah apakah ketika di awal, kenapa nggak di awal Tuhan langsung perintahkan, malaikat, itu Eden, Adam di sana dan Hawa, kalian turun terus supaya mereka nggak makan. Itu ada beberapa pohon, itu pohon kehidupan, ada pohon ilmu pengetahuan, itu mereka nggak boleh makan. Cerub, kalian ke sana terus langsung. Sehingga tidak terjadi kesalahan yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Iya, jadi saya jelasin. Kenapa nggak dari awal itu? Kenapa kemudian kan, ketika ngapain dijaga lagi kan? Iya, Tuhan kan menciptakan manusia punya free will ya. Tuhan pengen kepatuhan secara rela hatinya ya, bukan seperti mesti dipaksa. Makanya Tuhan kan memberikan peringatan, jangan kamu makan. Tuhan larang. Kalau kamu makan mati. Nah, Adam karena digoda iblis, dia makan. Makanya setelah Adam jatuh dalam dosa, maka diusir, baru dijaga cerub. Kenapa tidak jaga cerub dari awal? Nah, kan belum terjadi dosa. Adam masih patuh, taat, gitu. Tuhan tahu, tapi dia kan sebentar dulu Pak ya. Oh ya. Ya, ini ada Pak Iman nih, ada Pak Iman. Iya. Di Turki barusan gempa ya. Barusan gempa lagi, Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Turki 7,5 skala Richter ya. Oh, ngeri ya. Itu yang tadi kan? Iya, korban tewas sementara 1.300 ya. Sementara tapi. Iya. Ngeri itu ya. Bukan gempa barusan, Pak Bang Adit. Bukan, yang di Turki tadi. 3 jam yang tadi ya. Oh, iya. Saya sudah dari tadi siang, tadi sore lah. Ceritanya ya. Tahu ada sepupu saya di sana, Bang, memang luar biasa sekali katanya. Iya. Iya, 7,5 tuh ngeri loh. Di tempat saya aja kemarin 7,0 aja itu goyang itu bukan ke kiri ke kanan, Bang. Kiri, kanan, atas, bawah. Macam ada ya? Bangunannya hancur. Iya. Kalau 7,5 tuh ada. Ngeri kali itu. Bang Adit, itu ada Pak Imam tuh, Pak Imam. Oke, baik ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nazar, Ustadz Adit. Selamat malam Pak Wi. Semoga dalam keadaan sehat. Selamat malam Bang Iman. Oke, semua netizen juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau saya sedikit saja gini, tadi sedikit melihat gitu ya. Tadi masalah
apakah ini dari perspektif kami atau dari agama kami ya, bahwa perspektif pada nantinya bahwa ketika kita sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, apakah di sana nanti ada yang tadi katakan ada hubungan antara suami istri? Kalau saya begini, mari kita lihat di surat Ar-Rum 21. Ya. Nah, di Ar-Rum 21 itu kita sorot kata-kata tentram. Gitu. Maka dikatakan di sana bahwa di dalam perspektif Islam itu bahwa pernikahan itu untuk memberikan rasa kasih sayang dan ketentraman dan rasa cinta tentu. Nah, dalam rumah tangga itu ada yang namanya nafkah batiniah dan lahiriah. Artinya apa? Lahiriah itu tentunya sandang, pangan, papan. Bagaimana dengan nafkah batiniah tadi? Nafkah batiniah itu unsur-unsur tadi, unsur kasih sayang, cinta kasih, gitu kan? Sehingga dengan adanya rasa kasih sayang dan cinta kasih itu, maka dalam perspektif Islam ada namanya nafkah batin. Di antaranya tadi rasa kasih sayang, tentunya Tuhan mengetahui kodrat manusia. Makanya kadang-kadang dalam hubungan suami istri itu ada dua hal yang dicapai, yaitu kepuasan secara fisik dan kepuasan secara psikologis atau batiniah, jiwa. Gitu. Dari situ ketika kita dipanggil Yang Maha Kuasa untuk menghadap dan sampai kepada hari pengadilan dan sampai pada saat yang kita ditentukan di surga atau di neraka, maka yang tadi saya katakan, batin ini melekat dengan ruh kita. Karena apa? Kenikmatan di dunia yang ada di dunia itu sebagian terbawa, bahkan hampir terbawa ke alam nanti kita di surga atau di neraka. Tadi di surga. Maka dari itu, kalau kita merujuk pada katakanlah ruh kita yang di sana, karena ruh itu kaitannya dengan tadi, dengan batinnya, maka dari dasar-dasar tadi ayat Al-Quran yang saya bawakan tadi, maka dalam perspektif Islam kita akan dipertemukan oleh keluarga kita, anak istri kita. Kalau itu pun dengan syarat kita menjadi yang soleh dan soleha. Maka di sana kita diperbolehkan atau bisa melakukan hal-hal yang sifatnya sifat keluarga, yaitu ada hubungan antara suami istri dan sebagainya. Saya rasa itu penjelasan saya untuk masalah bagaimana pandangan Islam ketika nanti kita sudah sama-sama mencapai alam surga tersebut atau katakanlah dunia baru tersebut. Saya rasa itu saja gitu. Nah, kemudian kesimpulannya apa dari tadi yang saya dengarkan adalah begini. Bahwa dalam Islam itu memang dikatakan bahwa hal yang gaib itu kita diberitahu sedikit. Mengapa demikian? Karena gaib itu dalam bahasa Indonesia boleh dibilang katakan tersembunyi atau misteri lah gampangnya. Jadi di dalam Islam tentunya kita diprosentasekan untuk memikirkan hal-hal yang real dalam roda kehidupan dunia kita. Yang gaib kita hanya dikasih kisi-kisi. Kisi-kisinya saja. Tidak perlu untuk sampai bereksegesis terlalu jauh ke sana. Karena kita belum mengalami fase tersebut. Tapi kisi-kisinya sudah diberikan. Nah, kalau dari perspektif agama lain saya tidak mau mencampur, kan itu keimanan ya, saya nggak bisa memberikan. Tapi saya di sini akan memberikan pengetahuan kepada semua, khususnya kepada rekan-rekan yang muslim. Itu aja sih. Kalau kita merujuk dasar-dasar kenapa nanti dalam Islam ada perkawinan atau ada berkumpulnya kembali satu keluarga disatukan di sana. Itu aja. Makasih. Silakan yang lain.
Ya, gitu Pak Ha, cara berpikirnya Pak Ha. Ya, yang sabar Pak Ha, ya. Tapi kita maklumi lah Pak Ha ini kan gimana ya, udah tua juga orangnya. Ya monggo Bang Nasar. Iya, jadi betul betul Pak Iman apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Iman. Jadi memang dalam keyakinan kita bahwa memang apa namanya surga dan neraka itu seperti yang digambarkan oleh Pak Iman tadi. Ketika kita masuk ke surga, kita ya seperti gambaran hari inilah, kita masih bisa bersilaturahmi, kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya istri, sempurna sekali. Jadi dari tadi itu saya cuman apa namanya diskusi dengan Pak Ha itu mengenai konsep ini ya, konsep surga menurut ajaran yang diimani oleh Pak Ha. Karena kalau kita lihat memang berbeda sekali kan antara Islam dengan Kristen ketika berbicara tentang surga. Walaupun memang seperti Pak Ustadz Iman tadi katakan bahwa tidak 100% kita bisa apa namanya membedah surga itu sedetil mungkin karena secara materi itu di kita itu masih gaib, masih misteri. Jadi memang kisi-kisi, memang keterangan-keterangan secara umum yang kemudian kita dapatkan di Al-Quran. Karena tidak penting sekali kita kemudian sampai harus sedetil mungkin apa namanya mengetahui tentang surga itu. Karena walau apapun nanti surga itu memang akan kita rasakan ketika kita tidak lagi berada di alam yang seperti sekarang. Nah, sementara kalau kita lihat, kalau kita dengar dari tadi Pak Ha yang Pak Ha ini, yang Pak Ha utarakan, konsep surga yang ada di Kristen berbeda sekali. Jadi agak sulit ketika kita kemudian mengembalikan pada kondisi kita. Misalkan menghubungkan ya, bagaimana kita merasakan surga di Kristen. Sementara di Kristen itu kita masuk surganya hanya roh saja. Nah, saya katakan ke Pak Ha ini bagaimana merasakannya. Kemudian bagaimana menikmati surga yang seperti itu. Kalau di kita jelas ketika kita makan buah mangga hari ini di surga juga alhamdulillah insyaallah nanti kita juga bisa memakan buah mangga tetapi dengan kenikmatan yang lebih Allah berikan. Nah, sementara di Kristen roh saja yang masuk ke sana. Nah, itu yang kemudian jadi diskusi inilah dengan Pak Ha. Karena nggak ada kawan-kawan lain di sini tadi. Ya silakan Bang Adit atau Pak Ha, silakan Pak Ha. Ya, monggo Pak Ha. Pak Ha. Ya, jadi memang surganya berbeda ya. Jadi kita memang makanya kan apa kita ya istilahnya bicara logika lah, menurut logika dengan Bang Nasar itu memang surganya berbeda gitu. Nah, saya tambah dikit begini. Nah, saya tambah ya silakan Ustaz. Makanya begini, tadi saya dengar sebelum di channel sebelumnya, di acara sebelumnya, bahwa tadi ada perdebatan antara Pak Ha dengan Pak Ginting ya, gitu ya. Itu yang dikatakan tadi eksegesis dan isegesis tadi. Nah, kenapa di Islam dilarang seperti itu? Artinya tidak, bagi Islam itu bukan hal yang suatu urgent. Jadi begini, sehingga tadi penafsiran tadi yang dikategorikan oleh Pak Ha, ada penafsiran hitam, ada penafsiran putih lah, gampangnya begitu. Contoh begini misalnya, contoh real aja. Misalnya di dalam suatu dompet orang ini tebal. Ketika ada orang yang pernah melihat dompet itu tebal berisi uang, maka orang itu bereksegesis isinya uang. Nah, ketika orang lain melihat bahwa isi dompet itu tebal hanya karena kertas, maka orang itu mempunyai keyakinan isinya kertas. Nah, ketika seseorang ditanyakan di luar orang yang mengetahui tadi dari dua sumber tadi, orang tanya, dompet ini dalamnya apa? Maka ketika seseorang yang pernah melihat dompet tebal isinya uang, maka dia memastikan bahwa dalilnya isinya uang. Kemudian si A membantah, si B membantah, tidak, bahwa dompet yang tebal itu adalah isinya kertas. Nah,
dalam Islam kita tidak boleh menebak-nebak. Tapi karena ada dua kisi-kisi ini, maka saling berdebat nih antar dua orang ini. Maka bagaimana buktinya bisa membuktikan pendapat kedua orang ini benar ketika dompet itu diperlihatkan. Nah, begitu juga konsep dalam kehidupan nanti kita di sana. Kita hanya dikasih kisi-kisi tentang ada ini, ada itu di dalam surga. Maka dalam Islam tidak boleh melampaui itu, karena memang otak manusia tidak karena kita diciptakan otak manusia dalam lingkup yang sifatnya nyata atau real. Jadi kalau kita berdebat di seputar itu, yang ada tadi ada eksegesis, itu aja, dan keduanya benar. Tapi yang paling benar nanti, dalam Islam itu, ku beritahu kau hanya sedikit tentang, hanya sebagai kisi-kisi. Saya rasa itu aja sih, makasih. Iya. Jadi gitu Pak. Ya sebelum kita beragama itu kita harus memahami dulu apa sih tujuan Tuhan menciptakan manusia ini. Apa sih tujuan Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, ada dunia ini Pak. Ya. Itu harus kita analisa dulu gitu loh. Ya. Nah, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, baru di situ Tuhan menciptakan manusia gitu kan. Bukan surga dulu loh yang diciptakan dunia, bumi dan langit dulu kan. Nah, sementara Pak tahu sendirilah sifat manusia itu beda-beda ya, ada yang baik, ada yang setengah baik, bahkan ada yang jahat nih. Ya maka dari itu Tuhan menurunkan aturan ya. Long kita berbangsa dan bernegara aja itu ada sistem, ada sistem perundang-undangan gitu kan. Yang membunuh diancam hukuman 15 tahun gitu kan. Bahkan bisa hukuman mati kalau pembunuhan berencana itu. Nanti maling ayam sekian, ambil bini orang sekian, itu hukum yang dibuat oleh manusia. Tujuannya apa? Ya supaya dalam berbangsa dan bernegara ya tidak ini ya, tidak berbuat semena-mena gitu loh, nggak membuat kerusakan, makar dan segala macam kan, nggak merugikan orang lain. Nah kalau Tuhan aja menciptakan manusia sifatnya berbeda-beda gitu Pak kan, kalau nggak menurunkan aturan ya hancur juga gitu. Nah karena soalnya kalau kita berbicara keadilan versi manusia itu di masing-masing negara itu berbeda-beda Pak. Di Amerika pakai sempak di tengah umum ya slow-slow aja di sana kan. Kalau di Arab Saudi masuk penjara Pak. Kalau di Cina beda lagi kan. Bahkan ada beberapa negara kalau anak masih gadis itu, kalau masih perawan itu dianggap sebagai sebuah aib gitu loh. Bahkan ada negara lain sebaliknya gitu loh. Ya seperti itulah hukum yang dibuat oleh manusia, beda-beda ya. Aduh hujan deras tempat saya. Kedengaran bunyi di sini. Saya mau izin duluan ya. Tadi hanya pengen ini aja, pengen ya Bang Iman, biar, terima kasih atas sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Saya juga mohon izin Pak. ya. Saya lapar belum makan nih. Saya mohon izin juga Iya, nih. Sebentar dulu Pak, jangan keluar dulu. Saya mau ajari Pak ini, ajari selamat Iya, ya. Saya duluan ya. Sambilan makan Pak, sambilan makan. Iya, makan. Ya makasih Ustadz Iman, makasih. Oke, sama-sama Terima Pak kasih, Nala. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya selanjutnya Pak. Pak ya. Pak sambil makan Pak kita Pak, santai aja Pak. Betul. Enggak, soalnya mau diajak keluar, makan keluar. Ya, aduh. Ya, Besok lagi kita terusin lagi. jangan atau keluar malam dulu, kan. saya ini mau kasih cara kau berpikir yang sehat Iya enggak, gitu. soalnya diajak makan keluar, mau makan malam. Ya gini Pak, ya sabar dulu, kau dengar dulu sedikit lagi, jangan kau keluar dulu ya. Nah ketika dalam kitab Pak sekalipun maupun di kitab saya ya, yang pertama kali Tuhan ciptakan itu kan langit dan bumi ya. Nah ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi itu pasti punya tujuan kan, nggak ngasal. Manusia aja menciptakan segala sesuatu itu pasti punya tujuan kan gitu. Paha aja ya kalau membuat
kandang ayam itu kan ada tujuan kan untuk melihara ayam. Nah, masa Tuhan menciptakan langit bumi nggak punya tujuan? Masa Tuhan kalah sama manusia? Kan nggak mungkin, Pak. Nah, maka dari itu ketika Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, maka otomatis itu dipersiapkan untuk ditempati oleh manusia. Kan gitu, Pak ya? Nah, tahu sendirilah, sifat manusia itu kan bervariasi. Ada orang seperti Paha suka ngintip selangkangan gitu kan. Ada juga orang baik kayak Bang Suret, ya kan? Beda-beda. Macam-macam orang itu ya. Ada Bang orang Adi. Bang baik, Adit, ada saya kan orang udah jahat, ada bilang orang saya sedang. itu manusia berdosa, Bang Adit. Saya nggak Iya, munafik. makanya dengar dulu. Ya, kita Nah, semua maka dari berdosa, kita semua Iya, berdosa. Ya, maka dari situ Pak, supaya manusia ini tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, ya, karena memang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi loh. Supaya manusia ini tidak membuat kerusakan di muka bumi, ya, terus tidak rusak keturunannya atau tidak rusak nasabnya, ya, supaya manusia ini selamat di dunia dan di akhirat, Pak. Tuhan itu buat aturan itu bukan hanya untuk selamat sampai surga, tidak. Tuhan itu membuat aturan tuh dua-duanya, selamat di dunia dan selamat di akhirat, ya kan? Makanya di situ Tuhan itu memberi kita itu semacam manual book ya. Ya, kita beli HP aja kok ada kok buku panduannya, Pak, ya, apalagi manusia. Nah, kita diberi manual book, diberi aturan atau sistem. Itulah yang namanya kitab suci. Nah, kitab suci ini tidak mungkin dibuat oleh manusia, itu satu, Pak. Kitab suci itu pasti dari Tuhan, ya kan? Jangan sampai surat curhat dijadikan kitab suci, ini ngeri kan? Nah, aduh, hujan angin. Ya. Ya, terima kasih Bang Adit atas tausiahnya. Ya, itu ada Bang Sebentar Suret. dulu, Pak, jangan keluar dulu. Aduh, aku mute dulu saya ya. Hujan, Pak. Berangkat, saya Ya, disuruh, hujan angin tempat saya. Mute dulu ya. saya sudah disuruh berangkat, maaf ya. Nanti saya terusin lagi setelah nanti ya. Bang Nasar, Bang Suret, Bang Adit, terima kasih Ya. atas kesempatan. Mana Pak Aha? Saya sudah disuruh berangkat, suruh mau pergi makan keluar dulu. Oke, terima kasih ya. Makasih Pak Ha, makasih. Nanti masuk lagi Pak Ha. Ya. Oh ya, Pak Aha ya. Adam dan Hawa beranak pinak di Taman Eden itu dengan jumlah manusia hari ini itu miliaran. Apakah Taman Eden itu cukup untuk manusia, Pak? Atau harus minta doa untuk digeser penambahan kawasan itu? Ya, iya. Ya, kita kalau itu bicaranya bisa di luar logika ya, karena Tuhan Maha Kuasa, bisa aja dia